Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia kawan, sistem kopling diafragma Jupi Pega ZR ya. Nih sistem kopling ini plat. Jadi sistem kopling diafragma ini berbeda dengan kopling yang biasanya. Kalau diafragma itu pegas pembaliknya yaitu berupa plat seperti ini. Kalau misalkan untuk jenis kopling motor Honda dan yang lainnya yang biasa itu di sini tuh terdapat pegasnya. Biasanya ada 4 pegas. Kalau di sini tidak menggunakan pegas, tapi untuk pengembalinya dia itu menggunakan semacam plat seperti ini, tapi fungsinya sama saja seperti pegas ya. Nanti dia posisinya di sini. Nih. Nah, setelah terpasang seperti ini, si bagian ini, tengah ini, si mangkok tengah ini dia akan tertekan ketika si persneling terbuka, maka dia akan kembali ke sini. Ya, dia akan bergerak ke bagian luar. Nah, kita buka nih. Di dalamnya sini ada asnya. Ketika persneling ditekan atau oper gigi berpindah dari satu ke dua dan ketiga dan seterusnya, maka si cetut ini akan ikut tertekan keluar dan menekan bagian mangkok ini. Nanti dia akan seperti ini, keluar masuk, kemudian si diafragma ini akan tertekan. Supaya apa? Supaya nanti ketika tertekan si bagian persneling itu bisa kembali lagi dan si kanvas kopling ini bisa kembali lagi rapatnya. Jadi dia tertekan ketika persneling gigi pindah atau dioperkan, maka dia tertekan, kemudian si plat ini akan terbuka. Begitu kurang lebih cara kerjanya ya. Ini komponen-komponennya berbeda. Dia tidak menggunakan per kopling tapi menggunakan per jenis plat seperti ini. Ini dinamakan sistem kopling diafragma. Dan jangan lupa di sini ada pegasnya juga nih, kecil. Nih. Ada pegas kecil nih. Jangan sampai hilang. 1, 2, 3. Dia untuk menekan bagian plat ini. Nih, kita coba pasang. Kemudian setelah ini baru kita pasang per diafragma atau plat diafragma seperti ini. Begitu ya. Nanti kita coba pasang. Nah, ini dia sudah terpasang ya, posisinya seperti ini. Nanti kita pasang bautnya, ini baru dipasang 2, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 4 lagi ya, jumlahnya ada 6 baut. Nanti ketika persneling ditekan, oper gigi ini akan tertekan ke sini, kemudian si kanvas kopling ini akan renggang. Maka disitulah proses ketika ditekan persneling, maka kanvas ini akan renggang, kemudian dia akan menggepit lagi si platnya. Disitulah proses penerusan putaran dari depannya, dari gear primer ke sekunder, dari poros engkol ke primer kopling sentrifugal, kemudian ke kopling bagian yang sekunder ya, primer sekunder. Itulah proses pemindahan tenaga ya. Makanya di sini ada proses pemindahan tenaga, yang main itu kanvas koplingnya ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.